seperti yang kita tahu, visa populer work and holiday kan maksimal 3 tahun nih. Nah, setelah itu habis dan masih ingin jalan-jalan di Australia, ini dia pilihan visanya. Untuk teman-teman yang sudah pernah baca atau cari informasi tentang work and holiday visa atau biasa kita bilang WHV, kita semua udah tahu kalau visa ini durasinya itu 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi ke tahun kedua dan third year dengan syarat-syarat tertentu seperti bekerja di pedalaman, di kebun misalkan, di pabrik daging atau di daerah-daerah regional yang udah ditentukan oleh pemerintah di Australia. Nah, setelah itu habis, gimana nih kalau masih pengen jalan-jalan di Australia, masih ingin menikmati luasnya Australia? Yang populer untuk teman-teman di Indo yang dilakukan adalah lanjut kuliah. Kan bisa nih sambil kuliah, liburan kuliah nanti jalan-jalan lagi menikmati Australia. Kemudian untukku sendiri, aku pilih menjadi dependent visa daripada pacarku, atau istilahnya visa pasangan. Kalau partner visa itu kan udah menikah, kalau dependent itu belum. Jadi nanti ada syarat-syarat tertentu yang diberikan, kita harus penuhi itu. Ini namanya visa pasangan. Jadi aku nempel di pacarku yang lagi kuliah bachelor di sini. Jadi nanti seberapa lama dia kuliah, sebegitu juga visaku aktif menjadi pendamping yang support mental dan sampai dia tamat di perkuliahan nanti. Hak-haknya sama seperti pacar, student. Jadi misalkan hak yang pertama boleh kerja di sini 20 jam per minggu. Kalau dulu WHV punyaku boleh kerja lebih dari itu karena WHV itu boleh kerja full. Kalau student kan 20 jam per minggu, jadi part time. Ya sama, pendampingnya juga mendapatkan hak yang sama. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk tidak memperpanjang visa WHV ku ke tahun ketiga, tapi aku lanjutkan cuma 2 tahun. Yang pertama itu tahun pertama aku lanjutkan ke tahun kedua dengan bekerja di kebun, dan aku merasa it's not my life, apa ya istilahnya, itu bukan styleku ternyata. Jadi aku nggak suka hidup di regional, di agak pedalaman. Dan aku di tahun kedua udah selesai mendapatkan 88 hari atau syarat 3 bulan kerja di kebun di kode pos tertentu. Aku balik lagi ke City, perpanjang tahun kedua habis, aku nggak perpanjang ke tahun ketiga. Karena untuk memperpanjang ke tahun ketiga, work and holiday harus kerja di regional lagi 6 bulan. Aku tidak pilih itu, aku memutuskan ngambil visa dependent atau visa pasangan, nempel ke pacarku. Seperti itu kisahnya. Nah, anyway, aku mau share tentang gimana syarat-syarat khasnya daripada visa dependent ini atau visa pasangan yang tidak perlu menikah. Yang pertama, yang unik itu kita disuruh bikin love letter atau surat cinta kisah kita dari awal, gimana dari ketemu, akhirnya berpasangan, ketemu dengan orang tuanya, orang tua kita. Itu diceritakan membuat essay dalam bahasa Inggris. Kalau ada diminta apa yang namanya sertifikat berpacaran. Jadi di Melbourne aku bikin juga waktu itu, kira-kira habis sekitar $300 online. Jadi di BDM website atau Birth Death Marriage Web Office kita apply bahwa kita ini memang berpasangan, berpacaran tapi bukan menikah, dan seperti ini. Ada juga beberapa syarat-syarat lain seperti menunjukkan bahwa kita ini memang tinggal bersama di satu alamat yang sama. Misalkan kita ngorder online apa nih, body shop lah atau baju lah, misalkan kan dikirim ke kita. Jadi di sana nanti ada nama pembeli plus alamat, nanti dipoto juga, dilampirkan juga di imigrasi. Kalau kita ini memang tinggal bersama di sini, kalau tinggal bersama itu nggak digerebek, tenang aja, nggak diketok malam-malam. Kemudian di apa ya seperti itulah. Di sini enggak. Di sini malah office-nya itu dari syarat untuk apply visa kan untuk pemerintah nih. Berarti kan pemerintah yang minta bahwa kita memang tinggal bersama seperti itu. Jadi tinggal bersama doesn't matter. Malah disuruh untuk membuktikan kita ini real pasangan. Karena di sini
aku lihat sih culture-nya menikah itu nggak dipaksakan, kayak entah umur berapa itu nanti terserah, kalau mau menikah ya silakan, kalau nggak ya untuk melakukan administrasi ofisial atau resmi ada caranya, yaitu seperti ini, menunjukkan bukti tinggal bersama, joint account dan lain-lain. Jadi nggak semata-mata mesti menikah baru berarti kita pasangan, nggak ya. Nah itu enaknya di sini. Nah itu aja sih syarat-syarat khasnya dia. Yang lainnya ya syarat administrasi biasa lah, seperti ID, paspor, akte pendidikan, ijazah maksudnya, dan lain-lain ya, yang normal-normal lah. Kita semua udah umum, udah tahu. Yang khasnya itu tadi. Yang paling unik sih yang surat cinta itu. Jadi kita bukan mengarang sih, itu emang cerita real. Mengetik, maksudnya mengetik indah bagaimana kata-kata kita dalam bahasa Inggris, biar alurnya masuk, biar kita menceritakan yang sesungguhnya, tapi alurnya itu memang menunjukkan kalau kita ini real pasangan, seperti itu. Itu aku dapat sekitar 3 halaman. Di sampingnya dilampirkan foto-foto untuk menunjukkan cerita itu benar, untuk menguatkan lagi, seperti itu. Di akhir juga diminta menunjukkan deposit. Itu bukti atau keuangan yang kita miliki secara finansial memang cukup. Itu biar nggak ngambang nih. Kalau dulu kan belum tahu, kita banyak yang belum tahu berapa sih deposit yang harus dicantumin. Konkretnya kayak gini, kalau visa yang kalian apply hidupnya setahun, misalkan pacar kita nih kuliah sampai tahun 2022, kalau pacarku sampai 2022, karena aku apply visa untuk menemani dia sampai 2022, berarti aku harus menunjukkan bukti keuangan dari waktu aku apply sampai 2022. Nah, biaya hidupnya itu udah tercantum, ada di websitenya. Jadi government udah punya rinciannya berapa biaya hidup di Australia atau di Melbourne dalam kurun 1,5 tahun itu. Misalnya setelah apply, aku tunggu beberapa waktu, kemudian hub ID keluar, diminta untuk medical check up, karena kemudian kalau nggak salah 1,5 bulan menunggu granted. Cepet, asalkan kita udah memenuhi syarat, memenuhi apa yang diinginkan, syarat-syarat khasnya dari visa tersebut, ya puji Tuhan cepat garantednya. Dan aku menunggu 1,5 bulan udah granted, dan here I am, masih di Melbourne, di Sydney, di kota yang sangat aku sukai, dan bisa dibilang aku sangat cinta kota ini. Enak banget di sini dong. Nggak salah sih orang bilang apa ya, dulu 7 tahun Melbourne megang peringkat pertama the world most livable city, atau kota paling nyaman, paling layak huni di dunia. Meskipun tahun ini katanya kalau nggak salah di posisi kedua, tapi tetap di peringkat seluruh dunia masih bagus, dan memang benar-benar nyaman berada di sini. Aku senang banget. Nah, segitu dulu buat hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di komen. Kalau ada masukan atau teman-teman pengen aku bikin video apa ke depannya yang menarik, yang masih berhubungan dengan Melbourne dong, karena aku di Melbourne, silahkan di kolom komentar. Follow Instagram, follow Facebook. Kalau pengen nanya-nanya silahkan. I will be very fast responsive, I will be very fast in response your inquiries. Nggak usah banyak nih, ada yang nanya-nanya WhatsApp lah, itu nggak usah lah, itu terlalu pribadi. Aku nggak suka, kurang suka sih. Mending di inbox aja di Instagram atau di Facebook, pasti aku respon dengan sangat cepat pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan dan juga masukannya. Sampai jumpa di Melbourne.